Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد معاشر المسلمين sidang Jum'ah a'azani Allah wa iyyakum. Di zaman yang katanya kian maju ini, ternyata banyak orang yang justru kian mudah dibodohi. Larisnya praktik perdukunan adalah salah satu contoh yang nyata. Ini merupakan salah satu contoh nyata yang terpapar di depan mata kita. Biasanya suatu kemajuan diukur dengan kemajuan teknologi, dan semakin lepasnya
masyarakat dari praktik-praktik berbau tahayul. Namun nyatanya di zaman sekarang ini praktik perdukunan justru marak berkendawan di musim penghujan. Karir sukses, gampang jodoh, lancar usaha, harmonis dalam rumah tangga, kaya mendadak, hingga popularitas. Ini adalah segelintir jualan dukun yang mampu membenamkan akal sehat masyarakat kita. Padahal jemaah sekalian, kasus-kasus penipuan yang melibatkan para dukun, baik berupa penggandaan uang atau pencabulan berkedok ritual pengobatan, pembunuhan pasien melalui ramuan mematikan dan lain sebagainya, senyatanya tidak membuat masyarakat kita jerah. Para dukun pun dan produk-produknya masih demikian diminati masyarakat hingga kini. Bahkan jemaah sekalian, demam perdukunan ini tidak hanya menimpa masyarakat kelas bawah, namun juga diderita masyarakat kelas atas yang konon katanya telah mengenyam pendidikan tinggi. Tidak sedikit dari selebritas, elit politik, para pesohor dan kalangan atas lainnya yang lekat dengan praktik serta produk perdukunan. Bahkan yang masih hangat belakangan ini, budaya klinik pun turut meramaikan bursa pencalegan. Dikabarkan ratusan caleg di Kota Padang mendatangi dukun bernama Niita. Mereka menerawangkan peluangnya menuju parlemen. Kemudian dua dukun yang terkenal atau dikenal juga dengan istilah paranormal, yaitu Ki Joko Bodo dan Mama Loren. Mereka berdua memberikan pengakuan bahwa sejak Juli 2008, klaim yang mereka terima kebanyakan dari caleg. Caleg yang mendatangi mereka bukan saja dari partai-partai kecil, tapi juga dari partai besar. Di Bandar Lampung, sejumlah caleg kerap mendatangi puncak Gunung Betung untuk melakukan ritual. Di Gunung Betung tersebut terdapat kuncen yang dikenal dengan nama Mbah Betung. Dan Mbah Betung ini pun mengaku kerap didatangi para caleg pemilu tahun ini. Dia mengatakan yang datang cukup banyak. Bahkan ada beberapa caleg dari partai Islam. Waliyahulillah. Bahkan di Jakarta Timur, misalnya, tepatnya di makam keramat Pangeran Jayakarta yang terletak di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, hampir setiap malam Jumat diramaikan oleh peziarah untuk melakukan tawassul. Yang tak disangka di antara para peziarah tersebut terdapat calon anggota dewan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah potret politik dan para politisi di tanah air kita yang mayoritas penduduknya muslimin. Padahal jamaah sekalian, secara teori tidak ada kaitannya. Tidak ada korelasi antara politik dan dukun. Tetapi karena sudah kalap mata, inilah cara yang mereka anggap jitu untuk menuju kekuasaan. Demi meraup ambisinya, para elit politik ini biasanya siap melakoni apapun titah sang dukun. Seperti berendam di pemandian atau melakukan tirakat pada malam-malam tertentu
Bahkan jika perlu mengorbankan anggota keluarganya sebagai tumbal, akan mereka lakoni. Waliyahumillah. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Memang ada keterkaitan yang sangat kuat antara dukun dengan jin. Praktek dukun yang menggunakan cara-cara magis ini tidak lepas dari bantuan jin. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu 'ala kulli affakin asim." Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Yang artinya Allah berfirman, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat dosa, yakni para dukun. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan-setan itu. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Jemaah rahimakumullah, setan mencuri pendengaran dari pernyataan-pernyataan malaikat. Lantas oleh setan perkataan tersebut disampaikan ke telinga sang dukun. Kemudian sang dukun pun menambahi dengan 100 kedustaan bersama kalimat tersebut. Maka manusia pun membenarkan apa yang dikatakan si dukun dengan sebab perkataan yang telah didengar setan dari langit. Ini merupakan kerjasama sekelompok manusia, yakni para dukun dengan sekelompok jin. Sebagaimana Allah jelaskan pula dalam Al-Quran. Dalam surat Jin ayat yang ke-6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwasanya ada sekelompok orang dari manusia meminta perlindungan kepada sekelompok orang dari kalangan jin. Adanya kerjasama manusia dengan jin. Maka kata Allah, jin-jin itu hanyalah menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hal ini, maka tidak mengherankan bila dalam praktik perdukunan sang dukun minta disediakan ayam dengan warna tertentu, kambing dengan ketentuan tertentu, kemenyan, telur, atau bunga dengan berbagai rupa atau yang diistilahkan dengan bunga 7 rupa dan lain sebagainya. Semua permintaan ini kelak dijadikan sebagai sesaji atau tumbal, dan semua perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan syirik yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ironisnya jemaah sekalian, pembenaran praktik perdukunan ini tiada henti-hentinya dihembuskan ke tengah masyarakat kita. Mulai dari yang klasik, oh ini kan bagian dari ikhtiar. Bukankah kita diperintahkan untuk ikhtiar? Dan kedukun merupakan bagian dari ikhtiar kita. Atau bahkan hingga sampai mengaburkan makna dukun dan kesyirikan, dikaburkan. Dan ini ternyata diserap kuat oleh masyarakat kita yang memang akidahnya masih perlu diluruskan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, masih banyak masyarakat yang tertipu dengan kostum yang dipakai oleh para dukun. Masyarakat yang silau dengan julukan kiai, ustaz, gus, habib, atau bahkan syekh sekalipun. Demikian juga istilah paranormal, supernaturalis, ahli metafisika, spiritualis, pakar bioenergi, atau yang semacamnya.
Kemudian jemaah, agar semakin samar dan tidak terkesan primitif, upaya pembodohan yang dilakukan para dukun ini pun menggunakan peranti teknologi. Hanya dengan mengetik SMS, orang sudah bisa minta diramal. Hanya dengan menelpon, orang bisa melakukan pengobatan dari jarak jauh. Demikian juga dengan apa yang mereka istilahkan ilmu metafisika modern, atau semacam hipnotis, telepati, kuantum dan yang lain sebagainya, dan beragam istilah yang terkesan ilmiah seperti aura, ion-ion tubuh, daya medan magnetis, energi supranatural, bioenergi, prana dan sebagainya. Padahal jemaah, diakui ataupun tidak, ilmu supranatural yang mereka peroleh itu didapatkan dengan cara memuja, bahkan bersekutu dengan jin atau setan. Ini adalah suatu hal yang sudah sangat jelas larangannya dalam syariat Islam. Jemaah rahimakumullah, si dukun sendiri pun biasanya dia akan membantah. Dia akan membantah keras kalau metodenya ini disebut sebagai klinik, apalagi syirik. Akhirnya untuk menipu masyarakat, mereka umumkan, mereka mengaku sebagai supranaturalis agamis, bukan supranaturalis magis. Mereka mengaku menggunakan jin putih, bukan jin hitam. Dan juga mereka mengaku mengambil jalan kanan, bukan jalan kiri. Bahkan jamaah sekalian, sampai mereka membawa-bawa nama Allah dalam berbagai kibulan lainnya. Maka janganlah kalian mudah dikibuli oleh mereka ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka perdukunan yang merambah kalangan elit sepatutnya dijadikan cermin bagaimana gambaran sesungguhnya akidah masyarakat kita hingga di tingkat akar rumputnya. Nyata bahwa akidah umat ini masih harus diluruskan. Nyata bahwa perbaikan akidah umat menjadi suatu hal yang tidak bisa diulur dan tidak bisa ditawar lagi. Jangan disibukkan dengan hal-hal lain. Jangan disibukkan umat ini dengan mimpi khilafah jika fondasi umat masih demikian rapuh. Tidak ada kata lain, kibarkan dakwah tauhid. Mari kita berantas perdukunan di tengah umat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai agama yang membawa rahmat, Islam telah melarang dukun dan praktik perdukunan. Islam melarang seseorang mendatangi dukun, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Muawiyah dan juga Al-Hakam As-Sulami, ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kami mendatangi dukun. Maka Rasulullah melarang, fala ta'tihim, jangan engkau mendatangi dukun. Dan Nabi SAW mengancam, man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendatangi dukun
lantas bertanya tentang sesuatu, kemudian membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, tidaklah diterima salatnya selama 40 malam. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sekedar bertanya kepada dukun ini merupakan bakal tidak diterimanya salat selama 40 hari. Akan tetapi orang yang bertanya kepada dukun ada 4 tujuan. Yang pertama, semata-mata bertanya tanpa membenarkan apa yang dikatakan si dukun, sekedar bertanya, maka ini pun perbuatan yang haram hukumnya, karena ada ancaman dari Nabi SAW, adanya sanksi, tidak akan diterima salatnya 40 malam. Penetapan sanksi atas orang yang bertanya kepada dukun ini menunjukkan atas keharamannya, dan ini berarti bahwa tidaklah ada sanksi kecuali atas perbuatan yang diharamkan. Pertanyaan yang kedua yang diajukan kepada dukun, jika dia bertanya lalu membenarkan apa yang diucapkan si dukun, maka yang seperti ini pelakunya kafir, lantaran dia lebih mempercayai si dukun dalam perkara gaib, dan dia telah mendustakan Al-Quran. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah kufur, mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara lain kecuali Allah. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan kepada dukun dalam rangka menguji dukun tersebut, apakah dia benar ataukah dia pendusta. Maka yang seperti ini tidak mengapa dan tidak masuk ke dalam kategori hadis tersebut. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Kata Nabi, apa yang aku sembunyikan darimu? Ibnu Sayyad menjawab, asal. Ya, dukhul. Maka Nabi SAW berkata, diamlah. Engkau tidak memiliki kemampuan melainkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya engkau tidak lebih dari dukun seperti teman-temanmu. Sisi pendalilan bahwa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dari Ibnu Sayyad dalam rangka mengujinya. Dan yang keempat, bertanya dalam rangka menampakkan kelemahan dan kedustaan si dukun. Ya, maka yang seperti ini disyariatkan, bahkan terkadang bisa menjadi wajib hukumnya. Sebab menunjukkan kebatilan perkataan dukun tidak diragukan lagi sebagai perkara yang dituntut adanya, bahkan bisa menjadi sesuatu yang wajib. Jamaah, a'azani Allah wa iyyakum, ada satu hal yang perlu untuk kita sadari, yaitu kecanggihan teknologi yang ada ternyata digunakan para dukun untuk mencari mangsanya. Sehingga seseorang itu tidak mesti datang ke tempat praktek perdukunan. Justru dukunlah yang mendatangi seseorang melalui radio, melalui televisi, atau melalui SMS. Dengan ini, bertanya kepada dukun jalannya semakin dipermudah. Cukup dengan mengetik reg spasi kemudian dikirim, ya, ke nomor tertentu melalui ponsel. Seseorang sudah bisa mendapatkan layanan perdukunan. Bahkan sampai-sampai ada sebuah stasiun televisi yang membuat program khusus untuk menayangkan kompetisi di antara dukun dan para tukang sihir, apa yang disebut dengan The Master of Magic, atau bahkan diadakan untuk tingkat anak-anak sekalipun, waliyadzubillah. Maka haram hukumnya bagi kaum muslimin untuk menyaksikan tayangan-tayangan semacam ini. Dan sudah semestinya para orang tua
untuk memperingatkan anak-anaknya agar tidak melihat tontonan-tontonan yang semacam ini. Jemaah, a'azani Allah wa iyyakum. Subhanallah, cobaan nyata semakin berat. Kaum muslimin mesti menyadari hal ini. Jangan sampai kecanggihan teknologi ini membuat kita semakin jauh dari ajaran Islam. Justru seharusnya kita gunakan kemajuan teknologi ini untuk membantu kita agar semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kaum muslimin menerima dan memahaminya dengan baik, sehingga menyadari akan bahaya perdukunan, untuk kemudian kaum muslimin pun bersatu di dalam memerangi perdukunan, karena ini bagian dari syirik. Sedangkan perbuatan syirik adalah pangkal dan sumber utama dari segala macam musibah, bencana dan segala keterpurukan. Kesyirikan adalah sebab terangkatnya pertolongan Allah, terangkatnya kemuliaan dan kejayaan dari umat Islam. Maka hadirin sekalian, solusi yang tepat untuk keluar dan selamat dari segala macam bencana dan musibah adalah kembali kepada ajaran tauhid, sebagaimana Rasulullah SAW memulai dakwahnya. Hadirin sekalian, keadaan umat ini banyak yang menyerupai orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah dulu. Mulai dari cara beragama mereka, akhlak dan perilaku mereka, dan juga ritual kebid'ahan dan kesyirikan. Maka cara untuk menangani dan mengobatinya pun sama seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menangani kejahilian yang pertama, yaitu dengan dakwah tauhid. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, warda Allahumma 'anil khulafa'i ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami' sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma 'azz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wansur ibadak al-muwahhidin. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. Allahumma ij'al hadha al-balada aminan mutma'innan wa sa'ira bilad al-muslimin. Allahumma ihfaz ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.